Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Prof. Imam Muklis selaku pembimbing 1, kemudian Prof. Sugeng Hadi Utomo selaku pembimbing 2. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Markama akan menjadi moderator dalam seminar proposal Mbak Hikmat Triprihat ini. Nanti kita bagi menjadi 4 sesi. Yang pertama yaitu sesi presentasi, kemudian sesi tanya jawab, masukan dari pembimbing 1 dan 2, dan kesimpulan. Untuk Mbak Hikmah bisa dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siti atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kepada Prof. Sugeng, Prof. Imam, dan teman-teman yang sudah berkenan dan menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Sempro saya. Baik, perkenalkan nama saya Hikmat Triprihat ini. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar proposal saya, tesis saya dengan judul Analisis Sistem Kinerja dan Pelayanan Transportasi Publik Bus Rapid Transit BRT Transmetro Dewata Bali terhadap minat masyarakat di Provinsi Bali. Baik, untuk latar belakang dari proposal tesis saya yaitu di mana pertumbuhan penduduk yang cepat di kota besar tidak hanya berarti penduduk yang tinggal dan bekerja di kota-kota besar terus meningkat, akan tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan permintaan transportasi di kota tersebut. Selanjutnya untuk pertumbuhan kendaraan bermotor di tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan jumlah 1.552.565.905 unit, sedangkan di tahun 2020 dengan jumlah 1.336.137.451 unit, dan Bali memiliki jumlah kendaraan bermotor sebanyak 4.714.807 unit. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Provinsi Bali menerapkan sistem BRT Bus Rapid Transit di Provinsi Bali pertama kali dilakukan melalui pengoperasian Transmetro Dewata Bali pada 7 September 2020. Selanjutnya untuk research gap dalam proposal tesis saya, yaitu di mana meningkatnya jumlah pengguna kendaraan di Provinsi Bali dan juga minimnya partisipasi dan minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi publik. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Provinsi Bali menerapkan sistem BRT atau Bus Rapid Transit sebagai bentuk perbaikan transportasi massal publik di Provinsi Bali, yaitu menekankan pada transportasi berkelanjutan sebagai upaya meminimalkan dampak negatif pengembangan sektor transportasi pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Jadi pemerintah Provinsi Bali ini mengambil keputusan untuk menerapkan Bus Rapid Transit, yaitu di mana nanti akan mengurangi dampak negatif dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Bali, yaitu di mana dalam satu bus rapid transit, satu unit bus rapid transit itu dapat mengangkut 30 sampai 40 orang. Jadi hal ini sangat membantu sekali untuk mengurangi dampak negatif dari bertambahnya transportasi di Bali. Selanjutnya untuk rumusan masalah dari proposal tesis saya itu bagaimana pengaruh kinerja Bus Rapid Transit BRT terhadap minat masyarakat Provinsi Bali, dan juga bagaimana pengaruh pelayanan Bus Rapid Transit BRT terhadap minat masyarakat Provinsi Bali. Angkutan massal berbasis jalan dan pengaruh minat masyarakat terhadap pelayanan Bus Rapid Transit Transmetro Dewata Bali. Selanjutnya untuk manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara praktis, para pemangku kepentingan diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini yang dapat digunakan untuk pemerintah untuk membuat kebijakan terkait dampak pengembangan
infrastruktur transportasi publik berbasis ekonomi pembangunan terhadap sustainable development daerah. Selanjutnya untuk manfaat teori berguna untuk mengetahui teori yang digunakan peneliti. Selanjutnya di sini merupakan teori yang saya gunakan. Yang pertama ada teori barang publik dari Piga dan Sukio, ada transportasi transit, selanjutnya ada sistem kinerja dari Ditjen Hubdad Kementerian Perhubungan dan SPM Angkutan Massal Peraturan Menteri Perhubungan, dan indikator dari SPM, yaitu untuk pengertian dari teori barang publik yaitu menurut Pigo, di mana infrastruktur mengarah kepada sifat barang publik. Teori Pigo ini membahas tentang penyediaan barang publik yang dibiayai oleh pajak yang dipungut dari masyarakat. Selanjutnya untuk pengertian dari ekonomi pembangunan menurut Sadono Sukirno sendiri itu, di mana ekonomi pembangunan didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah yang dihadapi oleh negara berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah yang terdapat pada negara tersebut. Kemudian untuk transportasi publik, pengertiannya yaitu angkutan umum yang mengacu pada sistem transportasi yang tersedia untuk masyarakat umum dan biasanya dioperasikan oleh pemerintah atau perusahaan swasta, mencakup berbagai moda seperti bus, kereta api, dan sebagainya. Kemudian untuk bus rapid transit sendiri, di mana sistem transportasi publik yang memiliki kapasitas tinggi, berkecepatan tinggi, dan efisien yang beroperasi pada jalur atau koridor khusus. Dan sistem BRT ini mengandung sistem modern. Kemudian untuk pemungutan tarifnya ini menggunakan tarif off-board dan dirancang untuk menyediakan layanan yang cepat, andal, dan nyaman bagi penumpang. Kemudian untuk sistem kinerja, gabungan dari komponen-komponen dalam bertransportasi yang berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk membentuk suatu fungsi transportasi yang dikelompokkan sebagai kegiatan transportasi demand, sistem jaringan, transportasi supply, dan sistem pergerakan trafik, dan sistem kelembagaan. Kemudian untuk SPM angkutan massal ini terdapat 6 indikatornya, yang dimana nanti ini merupakan acuan saya untuk membuat kuesioner dalam penelitian, yaitu ada keamanan, kenyamanan, keselamatan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan. Selanjutnya ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul tesis saya yang pertama oleh Muhammad Abid Salem, Hanan Afrad, dan Farzad Ahmad, Hina Ismail, dan Ning Hyun tahun 2023, yang dimana dengan hasil ergonomi faktor terpenting yang mempengaruhi kepuasan pelanggan secara keseluruhan diikuti oleh kendaraan sistem dan tangible. Untuk persamaannya objek penelitian yaitu BRT, perbedaan yaitu lokasi penelitian. Selanjutnya oleh Evalda Landian Sangkertadi dan James Tim Boleng tahun 2021, di mana pelayanan bus rapid transit aspek yang berpengaruh secara signifikan yaitu mengenai keamanan dan kenyamanannya, persamaannya untuk objek penelitian bus rapid transit, dan perbedaannya pada lokasi penelitian. Selanjutnya pada Sony, Andri Irfan Rifai, dan Susanti Handayani pada tahun 2022, dengan hasil penelitian, kualitas pelayanan BRT Semarang dinilai baik dengan parameter tarif yang paling tinggi. Selanjutnya untuk persamaannya sama pada objek penelitian yaitu bus rapid transit, dan perbedaannya pada lokasi penelitian. Selanjutnya oleh Basur Balance and Bijil pada tahun 2020, di mana BRT memiliki potensi untuk mensimulasikan transformasi penggunaan lahan dan pertumbuhan ekonomi. Persamaannya yaitu objek penelitian bus rapid transit dan perbedaannya pada lokasi penelitian. Selanjutnya oleh Alfa Adi Asidiki, Dwita Sudjiningsih, Tri Cahyono, Linda Darmajanti, dan Gede B. Suprayoga pada tahun 2022.
di mana hasilnya penerapan BRT memberikan dampak baik bagi transportasi berkelanjutan. Persamaan untuk objek penelitian yaitu bus rapid transit dan perbedaannya pada lokasi penelitian. Yang terakhir ada Luffy Prayogi dan Anggana Fitri Satwikasari pada tahun 2019 yang di mana penelitiannya menghasilkan BRT memberikan dampak positif terhadap pengembangan berorientasi TOD untuk menjunjung pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Untuk persamaannya, objek penelitian, bus rapid transit, dan perbedaannya pada lokasi penelitian. Selanjutnya untuk kerangka berpikir di mana BRT Transmetro Dewata Bali berpengaruh terhadap minat masyarakat. Kemudian untuk kinerja sistem berhubungan terhadap pelayanan SPM angkutan massal tentang keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan. Untuk hipotesis satunya terdapat hubungan positif dan signifikan pada pengaruh jangka panjang bus rapid transit Iya, Bu Gris. Bali dengan sistem Masih bus rapid transit berarti dengan paling pelayanan menarik kemarin dikunjungi Ganjar. Provinsi Masih, Bali. silakan. Kemarin. Silakan. Iya, Bu Gris. Selanjutnya untuk hipotesis dapat signifikan kerja bus rapid transit di Bali. Untuk hipotesis ketiganya, terdapat hubungan positif dan signifikan pada kinerja sistem bus rapid transit metode Dewata Bali dan pelayanan keselamatan terhadap minat masyarakat Provinsi Bali. Signifikan pada kinerja sistem bus rapid yang hipotesis 5 terdapat hubungan positif dan signifikan pada kinerja sistem bus rapid transit Transmetro Dewata Bali dengan pelayanan keterjangkauan terhadap minat masyarakat Provinsi Bali, dan hipotesis 6 terhadap hubungan positif dan signifikan pada kinerja sistem bus rapid transit Transmetro Dewata Bali dengan pelayanan kesetaraan terhadap minat masyarakat di Provinsi Bali. Dan untuk hipotesis yang ketujuh yaitu terhadap hubungan positif dan signifikan pada kinerja sistem bus rapid transit BRT Transmetro Dewata Bali dengan pelayanan keteraturan terhadap minat masyarakat Provinsi Bali. Selanjutnya untuk metode penelitian dalam seminar proposal saya. Di sini di mana saya menggunakan metode penelitian kuantitatif survei, yaitu dengan jenis datanya sekunder hasil kuesioner dan primernya berdasarkan hasil dokumentasi keadaan dan kondisi bus rapid transit Transmetro Dewata Bali. Populasinya yaitu pengguna BRT Transmetro Dewata Bali. Untuk instrumen penelitiannya saya menggunakan kuesioner dengan penggunaan skala pengukuran skala Likert. Untuk sampelnya 100 menggunakan rumus Lovin di mana yaitu jumlah BRT yang beroperasi di Bali saat ini yaitu sebanyak 95 bus dengan kapasitas 30 orang. Jadi dari 95 bus ini saya kalikan 30 kemudian menemui hasil 2.850 dan saya perhitungkan sesuai dengan rumus Lovin yaitu mendapatkan hasil 96,6 sehingga saya bulatkan menjadi 100. Jadi di mana nanti sampel untuk penelitian saya yaitu 100 orang. Untuk waktu penelitiannya saya mengambil waktu antara bulan Oktober setelah Sempro sampai November. Kemudian untuk tempat penelitiannya ini di mana nanti kuesioner saya bagikan secara online atau random sampling secara langsung kepada pengguna BRT di Bali, yaitu ini untuk koridornya ada 5 koridor. Yang pertama ada koridor 1 di mana sentral parkir Kuta sampai terminal persiapan. Untuk koridor 2 terminal Ubung sampai Bandara Ngurah Rai.
Kemudian untuk koridor 3, Terminal Ubung sampai Pantai Matahari Terbit, dan koridor 4, Gor Ngurah Rai sampai dengan Monkey Forest Ubud, dan yang kelima Sentral Parkir Kuta sampai dengan Politeknik Negeri Bali. Baik, selanjutnya di sini teknik analisis data pada penelitian saya. Yang pertama ada uji validitas, yang selanjutnya ada uji reliabilitas, yang ketiga uji method of successive interval atau MSI, selanjutnya ada uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji T, uji F, dan uji asumsi klasik, yaitu di mana ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Itu pada pengertiannya di mana uji validitas itu digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner, atau suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur atau yang diteliti. Kemudian untuk uji reliabilitas sendiri, untuk mengukur suatu kuesioner, ini di mana kuesioner dikatakan reliable jika jawaban dari pertanyaan kuesioner tersebut konsisten dan stabil. Selanjutnya untuk uji method of successive interval MSI, di mana merupakan metode untuk menaikkan skala ordinal menjadi skala interval, biasanya digunakan pada riset sosial yang menggunakan kuesioner. Ya, ini di mana dikarenakan pada jawaban kuesioner walaupun berupa angka dalam skala Richter, tetapi sejatinya itu bukan bilangan, bukan hasil akhirnya. Selanjutnya untuk uji regresi linear berganda, di mana digunakan untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel dan meramal suatu variabel, yaitu variabel bebasnya berjumlah lebih dari satu dan mempengaruhi variabel yang tak bebas. Selanjutnya untuk uji koefisien determinasi, di mana nilai koefisien determinasinya berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Selanjutnya untuk uji T, untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Selanjutnya untuk uji F, untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik, di mana uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang diamati memiliki distribusi yang normal ataukah tidak. Selanjutnya untuk uji heteroskedastisitas, untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Selanjutnya untuk uji multikolinearitas, yaitu untuk melihat hubungan korelasi antara masing-masing variabel. Baik, sekian. Terima kasih presentasi saya mengenai seminar proposal tesis saya. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa saya kembalikan kepada Iya, baik. Baik. Mungkin saya batasin 2 pertanyaan saja. Mungkin teman-teman ada yang ingin memberi masukan atau pertanyaan kepada Mbak Hikmah. Eh, Mungkin saya ingin bertanya, Mbak. Oke, siap Mas Supriyadi. Oke, baik. Terima kasih, Mbak, atas kesempatannya. Terima kasih juga menarik tadi paparan dari Mbak Hikmat, tapi yang perlu saya soroti di sini adalah terkait dengan metode penelitiannya itu di populasi dan sampelnya tadi. Nah, tadi kalau tidak salah yang dipaparkan oleh Mbak Hikmat tadi menyangkut dengan sampel ya. Sampel yang digunakan itu kalau tidak salah dalam menentukan sampel itu yang digunakan adalah rumus Loving. Nah, pertanyaan saya sederhana, kenapa tingkat kesalahan yang digunakan dalam rumus Loving itu kenapa tingkat kesalahan yang digunakan dalam rumus Loving itu 10%, bukan 5% saja? Apa alasannya begitu? Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, Mbak Hikmah, pertanyaannya terkait Mas Supriyadi itu di penelitian Mbak itu kan menggunakan error 10% karena kenapa kok menggunakan 10% itu begitu ya Pak Supriyadi ya? Kenapa tingkat kesalahan yang digunakan 10% bukan 5% begitu ya Pak?
Monggo bisa langsung dijawab Mbak Hikmah. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Supriyadi. Ya, ini berkaitan tentang rumus Slovin, kenapa saya menggunakan 10%. Jadi, rumus Slovin itu sendiri, salah satu teori penarikan sampel yang biasanya digunakan pada penelitian kuantitatif dan digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Nah, kenapa di sini saya menggunakan 10% karena jumlah populasi saya ini termasuk besar. Jadi saya menggunakan 10 tingkat kesalahannya 10%, bukan 5% gitu. Seperti itu. Jadi di mana 2.850 ini saya dapatkan dari jumlah bus rapid transit ini yang beroperasi sebanyak 95, kemudian saya kalikan dengan kapasitas setiap satu busnya itu 30 orang dan mendapatkan jumlah 2.850 sehingga populasi ini termasuk atau digolongkan besar. Jadi saya menggunakan 10% untuk kesalahannya. Baik, itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin ada masukan lain dari Mas Supriyadi yang bisa ditambahkan? Cukup Mbak, terima kasih Mbak. Baik, sudah terjawab. Mungkin pertanyaan kedua dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin bertanya. Oh, nggih, siap Mbak Elmira, monggo. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Mbak Hikmah terkait variabelnya itu tadi. Kan tadi kan ada seperti kinerja sistem, pelayanan, keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesetaraan, dan juga lain-lainnya itu tadi. Nah, untuk indikator yang digunakan itu seperti apa ya Mbak? Semisal keselamatan itu dilihat dari tingkat kecelakaan atau seperti apa, atau kenyamanannya itu juga dilihat dari pernah kehilangan barang atau pernah terjadi pelecehan di BRT-nya itu atau kayak gimana Mbak? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Mbak Elmira terkait variabel kinerja sistem dan lain-lain, indikatornya seperti apa begitu? Monggo Mbak Hikmah bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Tanya Elmira. Indikator dari untuk 6 indikator mohon maaf apakah sudah terlihat? Sudah Mbak Hikmah. Baik Mbak Elmira, jadi berikut merupakan indikator dari 6 variabel dari SVM itu sendiri, yaitu di mana yang pertama dari X1-nya di keamanan, yaitu indikator pertama untuk penerangan pada lampu. Selanjutnya ada aparat keamanan, informasi gangguan keamanan, ini untuk haltenya. Selanjutnya untuk mobil bus Transmetro Dewata Bali itu sendiri, itu dari identitas kendaraan, tanda pengenal pengemudi, lampu tanda bahaya, lampu penerangan, aparat keamanan, dan kaca film pada bus rapid transit itu sendiri. Kemudian selanjutnya untuk keselamatan, di mana berdasarkan SOP-nya pengoperasian kendaraan dan keadaan darurat. Selanjutnya untuk keselamatan pada manusianya ini, pada penumpangnya maksudnya, itu berdasarkan keadaan dan kendaraan dan keadaan darurat. Untuk selanjutnya untuk BRT kelayakan kendaraan, kesehatan, informasi tanggap darurat. Kemudian untuk kenyamanannya pada halte dan fasilitas pendukungnya, yaitu lampu penerangan, fasilitas pengatur suhu ruangan,
dan atau ventilasi udara. Selanjutnya untuk fasilitas kebersihan, selanjutnya fasilitas kemudahan naik atau turunnya penumpang, dan selanjutnya ada lampu penerangan, kapasitas angkut, fasilitas kebersihan, dan indikator keempat ada keterjangkauan, yaitu pada kemudahan perpindahan penumpang antar koridor. Dan selanjutnya untuk ketersediaan integrasi jaringan trayek dan trayek penumpang. Kemudian yang terakhir untuk indikator keempat kesetaraan, yaitu ada kursi prioritas, selanjutnya ada ruang khusus dan kursi roda, dan yang terakhir untuk indikator kerjaan informasi waktu kedatangan mobil bus rapid transit. Baik, demikian indikator dari 6 variabel SPM tersebut, Mbak Elmira. Mungkin ada tambahan atau masukan dari Mbak Elmira? Sudah cukup Mbak Hikmah, sudah sangat lengkap dan baik. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Baik, terima kasih. Terima kasih buat Mbak Elmira. Karena keterbatasan waktu, mungkin bisa dilanjutkan kepada Prof. Imam selaku pembimbing 1. Ya, baik. Saudara Hikmatri ya. Ini kan tesis ya, Hikmah ya. Tesis itu muatan teorinya itu harus muncul ya. Harus kuat. Sudah ada, tapi harus terus diperkuat green teorinya itu. Coba lihat judulnya lah. Ke atas sih, Mas, judulnya. Judulnya apa itu? Baik, Prof. Ini, Prof. Coba dibaca. Analisis kinerja sistem dan pelayanan transportasi publik bus rapid transit Transmetro Dewata Bali terhadap minat masyarakat di Provinsi Bali. Kira-kira dari judul itu yang dominan apa? Sistem kinerja dan pelayanannya, Prof. Kinerja dan Pelayanan. bukan teori yang related apa yang dominan di situ? Teorinya untuk ekonomi pembangunannya di barang publik, Prof. PIGO. Maksud barang publik gimana? Mengenai barang publik bus rapid transit itu sendiri, Prof. Ya, itu harus lebih konkret ya. Teori yang mau diangkat barang publik itu kan macam-macam. Tadi juga disinggung efek Pigo. Efek Pigo itu apa sih? Efek Pigo itu teori Pigo itu apa? Jadi di mana berdasarkan penjelasan dari PIGO itu sendiri, yaitu infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah itu harus sepadan karena karena menggunakan pajak dari rakyat. Jadi rakyat pun harus menerima infrastruktur yang sesuai seperti itu, Prof. Jadi di mana nanti untuk keterkaitannya saya membahasnya pada di sistem kinerja dan pelayanan dari transportasi yang telah diadakan oleh pemerintah ini, apakah sudah sesuai ataukah belum pada masyarakat, di masyarakat gitu, Prof. Ya, kalau lihat judulnya itu kan sistem dan pelayanan transportasi. Jadi kemudian terhadap minat masyarakat, mungkin nanti bisa diperkuat teori ini. Minat masyarakat itu ya. Teori minat masyarakat itu biasanya pakai teorinya plan behavior ya, teori plan behavior TPB itu loh. Oleh Ajusan itu. Ya, itu bisa dijadikan sebagai landasan utama dalam grand teorinya itu dikembangkan dengan pengembangan teori baru dari TPB itu, dilihat artikel-artikel jurnal yang nanti itu. Ya. Iya, baik, Prof. Imam. Kemudian yang kedua terkait dengan metode yang kamu gunakan, ini kan metodenya analisisnya itu kan kuantitatif ya. Nah, itu Iya, harus kamu perkuat di respondennya. Respondennya itu harus betul-betul kredibel untuk memberikan jawaban yang kita butuhkannya itu. Karena kekuatan riset
kuantitatif itu ya di data kita, karena data-data primer itu. Jadi walaupun kamu menggunakan model ordinary least square dengan regresi berganda, tapi kalau kamu bisa mengcover ya responden yang banyak, ya itu nanti lebih informatif, memberikan wawasan terkait dengan operasionalisasi Transmetro Dewata itu seperti apa. Ya. Nah, nanti Baik, Prof. Imam. sambil jalan kamu cari data itu, ya apa namanya kuesionernya segera disusun, ya setelah ini nanti komunikasi dengan pembimbing supaya apa yang kamu teliti itu betul bisa mengembangkannya di ya. Kemudian Ya, juga mulai dipersiapkan untuk jurnal yang mau dituju nanti, jurnal mana. Indeks Copernicus saja tidak apa-apa nanti. ya baik siap, Prof. Ya, dari saya itu aja. Terima kasih. Mohon maaf, Prof. Imam, ini saya mendapatkan info dari Prof. Sugeng. Beliau live karena listriknya mati, Prof. Ya. Kan di screen aja bukti ujian tesisnya. Ya, baik, Prof. Kalau gitu saya akhirin ya Prof ya. Jadi buat Mbak Hikmah hari ini ada masukan dari beberapa dari Prof Imam, yaitu terkait teorinya diperkuat lagi dari teori masyarakat, dan yang kedua yaitu metode yang digunakan juga harus dikuat lagi respondennya agar kredibel. Nah, sekian seminar proposal pada kali hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran dari Prof. Imam, Mbak Siti Marhama yang sudah mau menjadi moderator pada seminar saya, dan teman-teman yang sudah berkenan hadir. Saya ucapkan terima kasih. Sudah cukup ya, saya lihat ya. Oke, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Terima Belakangmu kasih, ada, Pak Pur. belakangmu ada pantai di mana itu? Saya di Bali, Prof, ini. Loh, beneran? Enggak, Prof. Loh, Bercanda. beneran. Background-nya saja, Prof. Ya, oke. Terima kasih, Pak Pur. Terima kasih banyak, teman-teman.